hati-hati Bapak bisa digulingkan. Tidak takut dan tidak gentar melawan ancaman kudeta, Presiden Joko Widodo tetap melakukan kebijakan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa di balik kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, tentunya ada beberapa pro kontra yang menghampiri itu semua, termasuk di dalamnya di internal atau eksternal pemerintah itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang kita tidak ketahui adalah beberapa pihak memang menyimpan kepentingan licik di Indonesia. Salah satunya adalah untuk mengeruk kekayaan secara pribadi. Tentunya ini tidak dibenarkan karena negara pun akan merugi akibat praktek-praktek licik seperti ini. Salah satu yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah hilirisasi industri. Hilirisasi industri memang menyimpan banyak pro kontra di dalamnya, salah satunya bahkan datang dari Uni Eropa. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga menyita perhatian publik Indonesia karena salah Presiden Joko Widodo aktif mendorong undang-undang perampasan aset koruptor. Tentunya, dua kebijakan Presiden Joko Widodo ini sangatlah menyita perhatian kita semua karena ini bisa dibilang kebijakan yang sangat ekstrim yang dilakukan presiden di tahun 2000-an, 2000 ke atas. Tentunya di dekade modern seperti saat ini sangat sulit untuk menerapkan kebijakan ekstrim seperti ini. Namun Presiden Joko Widodo menjawab keraguan itu semua. Presiden Joko Widodo secara berkepentingan memikirkan hanya keuntungan Indonesia dan rakyat Indonesia. Tentunya Presiden tidak ingin kekayaan negara hilang begitu saja ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu Presiden Joko Widodo melawan desakan dan gertakan itu semua, yang salah satunya memang Presiden aktif melakukan pendorongan terhadap DPR melakukan undang-undang perampasan aset. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perampasan aset di Indonesia sangat diperlukan. Bahkan berulang kali Presiden katakan undang-undang perampasan aset koruptor sangat penting dan mendesak. Pak, hati-hati Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada posisi normal, pada posisi dunia normal, kita tidak mungkin melakukan ini. Pasti akan dicegat oleh negara-negara maju. Pasti itu. Bahkan waktu akan mengambil Freeport saja, banyak yang membisiki kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi ini bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, nggak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembaga. Ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri di Gresik, tahu kita berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40-50 ton. Baru perkiraan, nebak-nebak. Tapi nanti kalau sudah berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata ada emasnya sekian ton per tahun. Pimpinan lembaga Jadi kalau internasional yang juga hadir pada pagi hari ini, para peserta Rakernas Kesehatan Nasional, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sudah sering menyampaikan dan bolak-balik saya sampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan
diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi baik GDP, baik income per kapitanya, dihitung. Peluangnya besar kita akan menjadi negara maju. Oleh sebab itu, 15-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah periode yang krusial. Karena puncak bonus demografi itu berada di tahun 2030-an. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini. Puncak bonus demografi itu ada di tahun-tahun 2030-an. Dan 68% dari penduduk kita berada di usia produktif. Ini kesempatan besar. Dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara. Tidak muncul 2 kali, apalagi 3 kali. Kalau kita bisa menggunakan peluang ini, kita akan melesat masuk ke negara maju. Tapi kalau tidak, mohon maaf, negara-negara di Amerika Latin, itu tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada, sampai saat ini juga tetap menjadi negara berkembang. Ini tidak boleh terjadi dengan negara kita Indonesia. Setuju? Dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kunci. Sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pinter. Tapi nggak sehat mau apa? Jangan ditepuki, nggak sehat kok. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencapai sebuah masyarakat yang sehat bagi Indonesia maju, bagi Indonesia emas. Dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia-sia. Karena kita tahu kita masih punya PR besar. Stunting. Ya, sudah turun. Dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Sudah turun hampir separuh. Tapi harusnya kita mencapai paling tidak tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga nggak mudah. Tapi nggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Dan juga selain stunting, yaitu kematian akibat penyakit tidak menular. Yang paling banyak adalah stroke, sampai 330-an ribu kematian per tahun akibat stroke. Kemudian juga jantung, kira-kira 300.000 kematian akibat penyakit jantung di negara kita, nomor 2. Dan yang ketiga, kanker. Inilah pekerjaan besar kita. Tetapi kita tahu
puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan. Barangnya sudah datang belum ya? Sudah. USG, EKG,